akan kembali kepada Allah. Namun persoalannya ibu bapak, Allah tidak pernah memberitahu kepada manusia siapapun orangnya, bahkan para nabi dan rasul tidak diberitahu kapan, di mana. Pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Namun persoalannya ibu bapak, Allah tidak pernah memberitahu kepada manusia siapapun orangnya, bahkan para nabi dan rasul tidak diberitahu kapan, di mana, dan bagaimana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ibu bapak, subuh ini kesempatan terakhir kita untuk bisa sujud kepada Allah, untuk bisa bermunajat kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menjamin subuh besok ataupun minggu depan ataupun bulan depan, bahkan mungkin Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa mengetahui dan tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan masih hidup di masa yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, sebagai manusia biasa, kita tentu menyadari bahwa bergantinya hari, bergantinya minggu, bergantinya bulan sesungguhnya semakin dekat kita dengan gerbang kematian kita masing-masing. Ibaratkan si matupang ibu bapak, siang malam tunggu panggilan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal manusia, tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan meskipun hanya sesaat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mendapatkan ampunan Allah. Bila kita sudah mendapatkan ampunan Allah, bila kita mampu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, Allah telah siapkan surga bagi mereka yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang saya muliakan. Kemudian ayat 134 surah Ali Imran menegaskan ada 3 identitas karakter ciri-ciri insan yang muttaqin. Yang pertama Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang istiqamah menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Ibu dan bapak, di saat seseorang diberikan rezeki berlebih, di saat seseorang menjadi orang yang berpunya, maka ujiannya cukup berat ibu bapak. Karena terkadang ibu bapak, ketika harta semakin banyak, ketika kekayaan semakin banyak, terkadang ada rasa di dalam hati manusia bahwa seolah-olah apapun yang ada pada dirinya saat itu adalah hasil keringatnya, adalah hasil jerih payahnya. Maka terkadang iblis masuk ke dalam hati manusia untuk menanamkan keyakinan bahwa kalau engkau telah bersusah payah untuk mencarinya, engkau telah berupaya maksimal untuk mengumpulkannya, kenapa engkau mudah saja memberikannya? Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika seseorang diberikan kelebihan harta, tidak serta-merta menjamin mereka untuk bisa istiqamah, konsisten, berkesinambungan dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Begitu pula ibu bapak, ketika seseorang diuji dengan kemiskinan, maka di saat itu mungkin untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan pokok dalam keluarganya saja, mungkin dia kesulitan untuk memenuhi. Di saat yang sama ibu bapak, seorang yang kaya diuji dengan kekayaannya, di balik itu seseorang yang miskin, yang pas-pasan, maka dia juga diuji dengan kemiskinannya. Maka bapak dan ibu kaum muslimin, kedua-dua kondisi ini akan menuntut kita untuk bisa melewati ujian ini dengan baik. Maka ketika kita diberikan kekayaan atau sebaliknya kita berada dalam kemiskinan, dalam kondisi kedua hal ini, orang-orang yang muttaqin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah sesuai dengan kemampuan kita. Andaikan kita berlebih, maka tentu jumlahnya juga harus lebih besar. Namun ibu bapak, bukan masalah besar kecilnya. Bahkan kata Nabi, suatu amalan yang terbaik itu bukan dinilai dari berapa banyaknya, dari berapa besarnya. Namun suatu amalan terbaik kata Nabi adalah amalan yang meskipun dia kecil, namun istiqamah, konsisten dilakukan. Maka ibu bapak kaum muslimin yang saya hormati,
harta tidak akan pernah berkurang ketika kita berinfak. Walaupun secara nominal kuantitas memang berkurang di hadapan manusia, namun Bapak Ibu, Allah menjamin perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibaratkan dia menanam satu biji tanaman, lalu biji tadi akan tumbuh 7 cabang. Nanti di masing-masing cabangnya itu dia akan berbuah 100 buah. Artinya satu kebaikan yang kita lakukan, satu infak sedekah yang kita keluarkan, pada akhirnya akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, bila harta kita gunakan untuk membelikan makanan minuman, dia akan keluar menjadi kotoran. Bila harta kita gunakan untuk membelikan pakaian, dia akan laku dan usang. Bila harta kita simpan di rumah kita, di rekening kita, deposito kita, dia akan kita wariskan. Namun bila harta kita gunakan untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama harta pernah kita gunakan untuk membelikan tiket masjid, selama harta pernah kita gunakan untuk membantu operasional masjid, selama kita gunakan harta kita untuk kemaslahatan orang banyak, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa thalasin, bila meninggal anak keturunan Bani Adam maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Kalau harta pernah kita gunakan untuk sedekah jariyah, maka inilah di antara harta yang abadi yang akan kita panen hasilnya nanti sampai kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang saya muliakan, yang kedua Allah katakan identitas insan muttaqin itu wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mampu menahan amarah. Ibu bapak kaum muslimin, setiap manusia normal pasti punya rasa marah, pasti punya potensi untuk emosi bapak ibu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, ketika seseorang melakukan perbuatan yang menjadi pantangan bagi kita, yang melanggar prinsip hidup kita, maka kadang-kadang bapak ibu istilahnya puncak kadawah yang nyogadohnya, maka di saat itu mungkin kita spontan terpancing emosi kita, kemudian naik darah kita, tensi juga ikut naik. Maka ibu bapak kaum muslimin, ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Amarah kalau diperturutkan ibu bapak, dia bisa menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Kadang-kadang persoalan sepele, persoalan yang sebenarnya bisa kita selesaikan secara baik-baik, namun bila kita perturutkan hawa nafsu amarah tadi, karena iblis itu itulah kerjanya. Dia mengipas-ngipas dada kita atau mengipas-ngipas perasaan kita, sehingga apa, sesuatu yang mestinya bisa kita cepat meredamnya, maka di saat kita perturutkan, maka itulah nanti akan muncul suatu persoalan yang lebih besar. Maka dalam Islam diajarkan ibu bapak, kalau engkau sedang marah, ambillah air wudhu, karena mudah-mudahan ibu bapak dengan air yang kita basuhkan ke wajah kita dan anggota tubuh kita, maka mudah-mudahan dia bisa menghilangkan panasnya dan juga membakarnya api, karena iblislah yang mengipas-ngipas kita, yang menggoda kita, yang menyuruh kita untuk marah. Karena itu bapak ibu, bila air berjumpa dengan api, insya Allah kalau apinya sudah besar memang tidak banyak juga airnya bapak ibu, tapi kalau apinya masih kecil cukuplah dengan wudhu. Artinya apa ibu bapak, cepat kita tanggulangi, cepat kita antisipasi, sehingga apa, tidak merembet kemana-mana. Ibu bapak kaum muslimin, kemudian kalau kita sudah berwudu lalu masih marah juga, maka bawalah sholat. Jadi bapak ibu kaum muslimin, andaikan kita dalam marah itu dalam keadaan berdiri, maka duduklah kata Nabi. Kalau masih juga marah dalam keadaan duduk berbaringlah. Inilah bapak ibu kaum muslimin terapi, cara yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa menahan emosi. Di balik itu ibu bapak, untuk bisa menjaga emosi sebenarnya perbanyak dan perbesar rasa sabar kita. Bila rasa sabarnya yang lebih dominan dalam hidup kita, dalam diri kita, insya Allah amarah tadi akan semakin kurang. Walaupun tidak bisa kita menghapuskan itu ibu bapak. Oleh sebab itu kita berupaya, kalau betul-betul kita akan menjadi insan yang bertakwa, salah satu identitas karakter yang harus kita miliki, harus mampu menahan amarah. Yang terakhir bapak dan ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimahullah, bahwa identitas ketakwaan itu bisa dilihat di antara ciri-cirinya adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ibu dan bapak kaum muslimin, Allah saja ibu bapak dalam Asmaul Husna, 4 nama yang baik
bagi Allah itu menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu sangat lapang dalam memberikan ampunan kepada manusia. Al-afu. Maka ibu bapak kaum muslimin, di 10 hari terakhir ini Nabi mengajarkan suatu doa agar kita mohon maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak ibu kaum muslimin, Allah juga punya asma Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan juga At-Tawwab. Maka bapak ibu kaum muslimin, Allah saja yang maha memaafkan, yang maha mengampuni, yang maha penerima taubat. Apalagi kita sebagai manusia ibu bapak, mestinya di saat kita menyadari bahwa kita juga pernah bersalah, bahwa kita juga pasti suatu saat akan minta maaf kepada orang. Andaikan ada orang minta maaf kepada kita ataupun tidak minta maaf dia, fa'fu anhum, mari kita berupaya sebelum mereka minta maaf kita memberikan maaf kepada mereka. Sebab apa ibu bapak? Orang yang agak kalau sulit memaafkan, hatinya nanti tidak tenang bapak ibu. Dicalik ke kanan, ada juga orang mengui awak tersinggung. Dicalik ke muka, ada juga orang mengui awak tersinggung. Kalau mudah tersinggung tapi tidak pandai memaafkan orang lain, sempit hidup ini bapak ibu. Kenapa? Karena begitu banyak perbuatan orang yang tidak mungkin sesuai dengan harapan kita. Oleh sebab itu bapak ibu, andaikan suatu saat orang minta maaf kepada kita, mari kita berupaya untuk memberikan maaf. Sebab ibu bapak, mungkin saja di lain waktu, di lain kesempatan kita yang melakukan kesalahan dan minta maaf kepada orang. Kalau sekiranya seseorang tadi tidak mau memaafkan, ibu lah maksudnya dia awak itu, orang tak namun lo memaafkan apa akhir-akhir. Oleh karena itu, mari kita berlapang-lapang ibu bapak, perlapanglah hati kita, mari kita mudah memaafkan. Tak kabar kurang lo harga diri awak kalau awak memaafkan. Justru semakin tinggi derajat kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak kaum muslimin jemaah yang saya muliakan, demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan subuh kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.